Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba bahas terkait materi konsep penataan ruang pemukiman Islami pada mata kuliah Hasanah Islam Arsitektur 2 ya. Kalau sebelumnya kita sudah bicara tentang seputar isu masjid ya, masjid dan kaitannya dengan problematika masjid. Sekarang kita akan coba membahas beberapa poin parameter bagaimana menata ruang pemukiman Islami. Ya, latar belakangnya ini sendiri disebabkan karena memang umumnya kalau ilmu-ilmu perencanaan wilayah dan kota atau urban planning itu sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep di barat ya, konsep-konsep dari barat yang secara tidak langsung berarti kalau ditarik ke religion atau agama itu lebih ke ajaran Kristen ya, Kristiani sebagai latar belakang pencetus teori-teori urban planning. Jadi urban planning itu banyak bermunculan di peradaban Kristiani atau di konsep barat, di mana ilmu urban planning atau perencanaan ini baru berkembang di abad 20 ya, baru satu abad terakhir. Dan karena relatif baru, peneliti-peneliti Muslim itu masih menaruh perhatian yang kurang. Jadi masih kurang perhatian dari para peneliti Islam yang mendalami disiplin ilmu perencanaan wilayah dan kota. Nah, dari The Role of the Mosque in Muslim City Design ya, terbitan tahun 96, dicoba dibuat perbedaan antara kota-kota modern konvensional ya dengan konsepsi barat tadi dengan kota-kota tradisional muslim, artinya kota-kota di peradaban Islam. Yang pertama terkait organisasi penggunaan lahan ya. Kalau di kota modern konvensional itu bagaimana lahan itu ditata, bagaimana lahan itu diorganisir, itu sangat tergantung pada kekuatan pasar. Karena bergantung pada kekuatan pasar, maka lahan serta penggunaan lahan itu menjadi otomatis orientasinya adalah bisnis dan perdagangan komersial. Ya. Jadi akhirnya pusat-pusat bisnis, pusat-pusat perbelanjaan itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada fungsi-fungsi yang lain. Ya, jadi nilai lahan itu semakin tinggi kalau digunakan untuk kegiatan bisnis dan komersial. Otomatis orang kemudian berlomba-lomba menggunakan tanahnya untuk kepentingan komersial, profit. Sedangkan di kota tradisional Muslim, organisasi penggunaan lahan itu sangat tergantung kepada aspek religius, di mana pusat kota itu adalah masjid, seperti yang pernah saya katakan dipaparkan di kuliah sebelumnya. Masjid menjadi pusat peradaban masyarakat Islam. Ya. Jadi penggunaan lahan itu sangat berorientasi kepada masjid. Jadi masjid pusat akan berhubungan dengan masjid lokal. Lahan juga semakin dekat, sebuah lahan semakin dekat dengan pusat ibadah atau masjid, maka nilainya semakin tinggi. Dan penggunaan lahan pun juga cenderung orang akan berbondong-bondong mencari yang berdekatan dengan masjid. Karena pusatnya bukan komersial kalau di tradisional Muslim, tapi lebih ke masjid religius. Sedangkan aspek lain kalau di kota modern konvensional itu kalau dilihat dari kepadatan penduduk, semakin dekat dengan pusat central business district atau
pusat komersial, pusat bisnis, dan pusat perbelanjaan tentunya, maka kepadatan penduduk itu semakin tinggi. Semakin jauh dari pusat bisnis atau pusat komersial, kepadatannya makin rendah. Nah, sedangkan balik lagi kalau di kota tradisional Muslim, karena masjid menjadi pusat, maka kepadatan penduduk tertinggi itu mencapai puncak pada wilayah antara masjid pusat dengan masjid lokal. Jadi ada jarak kan ya antara masjid pusat, masjid jami dengan masjid-masjid lingkungan. Nah, di antaranya itu tinggi kepadatannya. Nah, semakin dekat dengan pusat ibadah, biasanya menurun. Tergantung tingkat jenjang masjidnya ya. Masjid utama tadi tingkat jenjang kepadatan penduduknya semakin akan berbeda dengan kepadatan di sekitar masjid lingkungan misalnya. Kemudian ciri perencanaan dan perancangan. Lagi ditekankan bahwasanya pusat orientasi dan pusat aktivitas adalah Central Business District dan pusat perbelanjaan. Dengan orientasi perencanaan, ketika orang merencanakan lahan, merencanakan kawasan, itu pasti pertimbangannya ada materialistik dan mekanistik. Yang melihat untung rugi, profitable atau tidak, lebih ke cost ya. Sedangkan untuk kota-kota tradisional Muslim ya, karena orientasinya adalah masjid dan masjid sebagai pusat aktivitas, maka orientasi perencanaannya akan lebih condong kepada religious oriented dan spiritual force sebagai perwujudan khulafatullah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Dan implikasi dari penciptaan manusia hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semata-mata rencanakan kawasan itu demi kepentingan penduduknya, warganya untuk beribadah kepada Allah, memudahkan penduduknya atau warganya itu melakukan ibadah. Ya, baik ibadah secara habu minallah, ya Ramadan maupun ma'doh ya. Segala bentuk ibadah. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah terkait bentuk kota ya. Karena di konsepsi modern konvensional ini lebih berorientasi ke komersial, pasar ya, market force, maka kota itu, skyline-nya itu berbentuk piramida. Ini semakin dekat dengan pusat bisnis, akan semakin tinggi kepadatan bangunannya. Dan nilai lahan semakin tinggi. Jadi kalau di kota-kota besar itu semakin ke pusat kota itu ya akan semakin nilai lahannya tinggi. Nah, kemudian di daerah antara atau di daerah paling terjauh dari pusat komersial, ya kan, karena semakin dekat pusat kota semakin mahal, semakin menjauh dia semakin murah, nilai lahannya rendah, di situ muncullah pusat-pusat industri. Ya, kalau di Jakarta itu mungkin di Bekasi, di Kerawang, di Cikarang gitu ya, muncul pusat-pusat industri karena nilai lahannya akan lebih rendah daripada di pusat kota Jakarta. Sedangkan kalau di kota tradisional Muslim itu, karena akibat spiritual force tadi, akibat kekuatan spiritual, maka bentuk kotanya akan seperti gambar di slide berikutnya akan saya kasih seperti lihat. Pada tempat ibadah, maka pada daerah sekitar pusat ibadah malah nilai lahan rendah. Kemudian di sekeliling masjid, kepadatan bangunan dan nilai lahan juga tinggi, tapi merata. Walaupun kepadatan tinggi, tapi merata. Bahkan pusat komersial dan jasa ikut menyebar merata setelah hunian sekitar masjid.
Di lapis berikutnya akan ada area dengan kepadatan bangunan rendah ya, yang kemudian diikuti oleh industri rumah tangga atau kerajinan tangan dan industri-industri yang tidak mengganggu atau tidak mencemari. Nah ini gambaran bagaimana perbedaan kota, bentuk kota. Kalau di atas itu berdasarkan kekuatan pasar ya bahwasanya. Semakin ke tengah kota itu commercial center seperti piramid ya. Pusat komersial atau pasar itu akan berada di tengah kota. Kemudian di sekitarnya akan ada pemukiman dengan kepadatan tinggi. Semakin ke tepi semakin rendah. Paling pinggir dengan nilai lahan yang rendah itu bakal ada kawasan industri ya. Tapi kalau di urban farm untuk berasal dari spiritual force ya, makanya yang menjadi pusat atau menjadi skyline kotanya itu akan lebih landai, lebih rata gitu ya, tidak ada puncak seperti piramid yang di atas itu. Jadi di tengah itu ada masjid atau tempat ibadah, kemudian dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman yang bervariasi mulai dari yang rendah, tinggi itu bergabung di situ semua. Dan kemudian diikuti dengan berbagai komersial center, pusat komersial yang itu menyebar, tidak jadi satu titik atau satu poin ya, dia akan menyebar. Kemudian paling pinggir itu ada residensi dengan atau pemukiman dengan tingkat hunian yang rendah. Nah di tingkat hunian rendah ini, pemukiman ini muncullah industri-industri dan kegiatan kerajinan atau apa ya, UMKM ya, handicraft, industri-industri skala rumah tangga. Nah, ada 17 konsep penataan ruang pemukiman Islami ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan homeostatis. Jadi intinya ini di mana pengaturan tata ruang yang teratur dan serasi, selaras dan seimbang antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Jadi antara lahan yang kosong dengan lahan yang dibangun itu seimbang proporsinya. Bagaimana menyediakan fasilitas juga penyediaan fasilitas sesuai dengan kebutuhan penduduk. Jadi tidak kurang, tidak lebih. Di prinsip homeostatis ini, kalau kita mengamati ya, kita akan melihat pengaturan tata ruangnya, kemudian kita akan melihat lebih banyak lahan terbangunnya kah, lebih banyak lahan terbengkalai kah. Kemudian kita juga akan melihat penyediaan fasilitas apakah sudah memenuhi, apakah sudah ada tapi mungkin posisi fasilitasnya itu berpindah-pindah, tidak tetap, atau bahkan sama sekali tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, prinsip kedua adalah keragaman bentuk ya. Keragaman bentuk ini mencoba memberikan kebebasan menentukan pilihan kepada calon penghuni akan jenis rumah dan lingkungannya. Di sini maka yang akan dilihat adalah alternatif modul lingkungan dan modul rumah. Dalam keragaman bentuk ini memberikan kebebasan dan kepuasan kepada desainer atau arsitek dalam merealisasikan ide, kreativitas, dan lebih terkonsentrasi pada kapasitasnya. Maksudnya adalah apakah kemudian rumah-rumah ini dibuat dalam tipe yang sama atau sesuai kebutuhan dari penghuninya, karena tiap-tiap penghuni itu, tiap kepala keluarga itu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya karakteristik yang berbeda. Nah, kalau kita lihat
pemukiman zaman sekarang kan rata-rata dibikin sama ya, kayak KPR itu ya, buat sama semua, modelnya, materialnya, tampak mukanya. Nah, kalau di Islam ini pemilik itu punya kesempatan nggak untuk melakukan akan punya alternatif pilihan nggak dalam memilih huniannya, ya, baik itu modul rumahnya ya. Si desainer atau arsitek punya kreativitas nah secara optimal, dan intinya nanti kalau kita observasi melihat dalam satu wilayah, kita lihat dalam satu komplek itu atau satu area pemukiman, kita lihat keberagaman bentuknya, apakah cenderung sama semua atau berbeda-beda. Itu kan memberi nuansa tersendiri ya. Kemudian citra lingkungan ya. Citra lingkungan atau image quality ini yang Islami ditampilkan dalam desain yang menunjukkan keidentitasan keislaman ya. Jadi keidentitasan keislaman dari penghuninya. Pada apa? Pada kesan lingkungan secara menyeluruh atau pada komponen-komponen fisik tertentu, misalkan simbol, tulisan-tulisan kaligrafi yang ada di lingkungan atau ada di rumah gitu ya, atau mungkin vegetasi-vegetasi yang berasosiasi dengan peradaban Islam seperti kurma gitu, kita jalan, karena kurma ini kan erat kaitannya dengan masyarakat Islam di era dahulu ya. Kemudian kalau di Islam itu kan dilarang juga menanam pohon cemara dan bidara karena merupakan simbol terkutuk ya kalau pohon cemara, dan bagian dari ritual agama Kristen dan Yahudi itu ada unsur-unsur seperti itu. Ada nggak di daerah tersebut seperti itu? Simbol-simbol seperti bulan sabit, kemudian apakah kemudian di lingkungan atau di rumah tersebut ada simbol penanggalan dari tahun Komariah atau Masehi. Kemudian di pasar lingkungannya ada nggak dijual barang-barang haram, ya, daging babi, minuman keras, khamar ya. Jadi lingkungan seperti apa? Ya, dari citra lingkungan ini kita akan menilai apakah lingkungan ini punya citra yang Islami atau biasa saja, atau bahkan mungkin cenderung meniru konsep-konsep dari luar, konsep entah itu konsep Barat, entah itu konsep Tionghoa atau dan sebagainya. Kita juga menilai di dalam citra lingkungan ini adalah terkait kebersihan dan keteraturan. Karena di Islam itu kan sangat menekankan masalah keteraturan dan kebersihan ya. Berikutnya sense of direction ya, atau sense of direction itu satu kondisi di mana lingkungan itu punya arah petunjuk yang akan menuju pada satu titik pusat perhatian yang kemudian memudahkan untuk arah orientasi. Istilah kasarnya ya seperti patokan lah. Kalau kita di sini, nanti dari sini kemana ya kita. Nah, kalau dalam perumahan Islami itu masjid sebagai titik pusat atau focal point. Nah, ini kita lihat ada nggak sense of direction di satu area pemukiman itu, ya. Mungkin ada orang yang menggunakan patung atau fontaine, air mancur sebagai sense of direction ya, masuk gerbang perumahan, kalau ketemu air mancur belok kanan, nah itu kan petunjuk direction, arah. Kemudian yang kelima terkait perbedaan berdasarkan gender ya. Jadi adanya pembedaan yang jelas bagi kegiatan kaum pria dan kaum wanita.
umumnya kita jarang terlihat yang kota-kota modern ini membedakan antara kegiatan dan antara pria dan wanita. Nah, di sini kita lihat di lingkungan pemukiman tersebut, apakah ada pembedaan antara kegiatan dan pria. Itu kemudian pembedaan itu tegas, mungkin dari entrance, mungkin dari jalur sirkulasi, atau tidak ada, jadi lebih cenderung ke pengguna pria. Kalau kalau ada pembeda yang jelas sekali secara gender ya, antar kegiatan pria dan wanita, serta punya keseimbangan lagi, balik lagi keseimbangan dari sudut ruangan, proporsi ruangan, kegiatan pria, kegiatan wanita, maka itu merupakan implementasi dari konsep pemukiman Islam tadi. Kemudian yang keenam, ciri karakteristik dan pemukiman Islam itu punya pusat ya. Di sini kita akan melihat apakah ada unsur pusat dari area atau pemukiman yang kita observasi. Kalaupun ada, fungsinya apa? Apakah untuk fungsi ibadah, fungsi budayaan pendidikan, atau fungsi komersial seperti yang tadi? Ya, kita lihat pusatnya komplek itu di mana sih? Kemudian yang tak nggak kalah penting itu konsep ketetanggaan ya. Ini dasarnya atau dalilnya itu dari bahwasanya umat manusia dalam ajaran Islam ini dituntut untuk mempunyai hubungan yang baik, saling mengasihi, saling menjaga silaturahmi dalam kerukunan hidup bertetangga, ya, baik sesama Muslim maupun non Muslim. Banyak hadis riwayat Bukhari tentang bagaimana kita harus menghormati tetangga. Nah, dalam konteks pemukiman, maka pemukiman harus mampu memberikan kemudahan yang optimal pada penghuni untuk melaksanakan berbagai aktivitas komunikasi maupun aktivitas interaksi, baik dengan sesama jenis, dalam hal ini dengan sesama manusia, ya, dengan tetangga, maupun dengan habluminallah, dengan Allah dan alam. Ada beberapa asumsi yang bisa kita gunakan di sini. Pertama, terkait hubungan ketetanggaan. Hubungan ketetanggaan ini akan efektif dilakukan dalam bentuk pola kelompok unit lingkungan skala kecil. Seperti yang terkecil kalau di kita adalah rukun tetangga atau RT ya. Nah, jumlah rumah tangga idealnya adalah 40 rumah. Ada hadis yang mengatakan bahwa jumlah tetanggamu adalah 40 dan agar halamannya bisa lebih luas, bisa dijadikan tempat untuk menanam tanaman konsumtif untuk konsumsi keluarga. Nah, jadi dari saya lupa ini hadis riwayat siapa ya, tapi yang dikatakan tetangga adalah 40 ke utara, 40 ke barat, 40 utara, 40 ke selatan, 40 ke timur, 40 ke barat, depan belakang kiri kanan. Itu tetangga. Nah, mungkin kalau dijadiin radius akan berbeda ya. Kalau zaman Rasulullah itu mungkin tidak ada perbedaan, kalau zaman kita sekarang tipe ya. Jadi besarannya itu mungkin seragam. Jadi kalau 40 rumah itu bisa mungkin 400 meter atau 4 kilo, radius 4 kilo dikatakan sebagai tetangga. Tapi kalau zaman sekarang kan enggak, 40 rumah sebelah kanan tapi misalkan lebar halaman lebar lahannya yang sebelah kanan kita cuma 10 meter, berarti kan ke kanan itu 40 kali 10 meter, cuma 400 meter ke kanan. Sedangkan yang tetangga sebelah kiri kita bisa sampai 20 meter lebar lahannya, 20 kali 40, 800 meter ke sebelah kiri. Jadi agak
kalau ambil angka fixnya itu memang agak complicated ya. Jadi yang kita ambil di sini adalah hubungan ketetanggaannya saja. Kemudian ada unsur pengikat, bukan pengikut itu ya, pengikat. Jadi adanya masjid atau musola untuk kegiatan bersama dalam beribadah dan bermasyarakat. Adanya taman-taman atau fasilitas perdagangan ya, untuk kemudian mereka saling berinteraksi, melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya. Konsep berikutnya terkait konsep grid menurut kiblat ya. Jadi bagaimana tata masa bangunan baik di rumah maupun di area pemukiman ini, di area hunian ini mengarah ke kiblat, dan gridnya itu menurut orientasi kiblat, sehingga memudahkan orientasi pengaturan masjid, musola, dan sholat di ruangan pribadi ya. Jadi kita lihat apakah bangunan-bangunan yang dibangun itu cenderung mengarah ke kiblat, orientasi ruangnya, baik orientasi ruang maupun orientasi bangunannya. Kemudian pedestrian. Konsep ke-9 adalah pedestrian. Ini merupakan ruang atau space di belakang rumah yang dimanfaatkan sebagai pedestrian untuk melayani interaksi rumah dengan masjid, interaksi rumah dengan rumah. Jadi kalau zaman dulu ya, era Rasulullah itu, karena rumah Rasulullah itu kan nempel ya dengan Masjid Nabawi ya. Jadi kalau mau ke masjid itu tinggal lewat jalan belakang, nggak ada gang di belakang gitu ya. Dari rumah langsung ke masjid. Atau misalnya dari rumah ke rumah, tetangga ke tetangga itu bisa lewat jalan belakang, bisa juga. Ini ada nggak? Ini jarang ya kalau di kota-kota modern konsep seperti ini ya. Semua apa sirkulasi itu pasti dari bagian depan dari rumah. Kemudian yang ke-10 adalah bagaimana bentukan pola tata ruang wilayah. Jadi seperti dikatakan di awal, konsep penataan ruang Islami itu adalah penataan yang terkonsentrik atau mengacu pada masjid sebagai pusat orientasi dan pusat pengembangan penataan ruang. Ada beberapa bentuk pola tata ruang yang ideal ya, ada konsentrik, ada grid, ada linear. Tapi itu bermacam-macam, dalam perkembangannya mungkin di lapangan muncul bentuk-bentuk yang lain. Tapi intinya pola tata ruang ini, wilayah ini harus mengacu pada prinsip yang pertama tadi, mempertahankan prinsip homeostatis, keseimbangan dalam tata lingkungan, ya, tata lingkungan antara biotik dan abiotik, ya, antara alam dan manusia. Kemudian daya dukung lahan atau energy capacity, ini kaitannya dengan optimisasi sumber-sumber energi bagi kelangsungan makhluk hidup. Ya. Kita di dalam kapasitas energi capacity ini kita akan melihat daya dukung lahannya, bagaimana kepadatannya, kepadatan bangunan, kepadatan penduduk. Daya dukung lahan ini kalau kita bandingkan dengan kemampuan lahan untuk misalnya menerima limpasan air hujan. Misalkan ketika hujan sebentar hanya sudah banjir area tersebut, artinya daya dukung lahan tersebut sudah kurang. Kemudian kebersihan dan kelengkapan sarana prasarana. Nah, ini jelas bahwasanya pemukiman atau perumahan itu harus dalam kondisi yang bersih, sehat, dan itu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, mungkin dengan sarana terkait sampah, ya, dan lain-lain. Kemudian parameter ke-13 adalah kita melihat pemanfaatan ruang. Apakah penataan ruang pemukiman yang kita observasi itu
punya sifat efektif, efisien, dan kompak serta menyatu. Efektif itu pemanfaatan ruang yang dapat dipakai multiguna. Artinya satu ruang itu bisa digunakan untuk berbagai fungsi. Efisien, apakah ruang yang dibuat seefisien multiguna. Kemudian kompak dan menyatu seluruh tata masa bangunan, ya, baik bangunan hunian, bangunan satpas, bangunan masjid itu punya kesatuan nggak, punya kekompakan nggak. Dan dalam pemanfaatan ruang ini kita juga menilai ada nggak dalam area pemukiman itu disediakan fasilitas pemakaman atau pekuburan, ya. Jadi kan unsurnya ada area untuk kuburan, area terbuka hijau, dan area untuk permukiman. Unsur-unsur tersebut punya luasan ruang yang proporsional nggak? Kita lihat di situ. Nah, ini unsur kegiatannya nih. Apakah penataan ruang pemukiman berdasarkan unsur kegiatan satu hablum minallah? Ada nggak space di perumahan itu yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan hablum minallah? Ya tadi masjid, musola, lapangan terbuka, alun untuk melakukan majelis taklim, kebun, kuburan juga misalkan. Kemudian untuk hablum minannas, yang rumah tinggal, yang mungkin klinik, yang mungkin ruko, ya, sekolah, pasar, atau kantor-kantor kelurahan. Kemudian khalafatullah fil ard, ya, ada nggak rumah-rumah itu kemudian memiliki area terbuka untuk kebun, ada apotek hidup, ada warung hidup, ada ruang terbuka, ada taman-taman, ya. Dan kalau misalkan di daerah aliran sungai itu, bagaimana daerah aliran sungai itu dipelihara, dijaga. Yang 15 adalah sistem penataan ruang. Sistematika penataan ruang, maksud saya. Jadi karena kita di Islam ini masjid menjadi senternya, jadi pusatnya, maka masjid berada di ring satu istilahnya. Ring satu itu masjid. Ini sudah pernah saya paparkan sebelumnya di materi urban planning, Islamic urban planning, ya. Kemudian bagian kiri kanan masjid itu ada sufah. Sufah itu area untuk pendidikan, madrasah, atau penginapan. Ya, sufah ini cikal bakal pondok pesantren. Tapi karena sufah itu skalanya kecil, maka berkembang menjadi pesantren yang seperti saat ini. Kalau berkembang untuk pendidikan, jadi pesantren. Kalau berkembang untuk hunian, dia lebih ke hotel atau losmen. Dan dia akan ada di ring 1 atau di lapisan 1, ya. Karena bisa saja sebuah pusat wilayah itu nggak masjid, tapi mungkin lapangan bola, atau mungkin alun-alun, atau mungkin sekolah gitu, ya. Dan ada nggak plaza atau lapangan terbuka di sekitar masjid? Mungkin sebagai tempat berolahraga, tempat sholat id, atau kegiatan-kegiatan publik lainnya. Nah, Rasulullah pernah mengajarkan ilmu sibah atau berenang pada anak-anak. Dari sini tersirat untuk membuat wadah untuk aktivitas tersebut, baik sarana olahraga maupun untuk latihan, ataupun sarana untuk potensi perairan, budidaya air. Nah, apakah ada, ya, mungkin apa istilahnya, ya, waduk atau apa istilahnya, setu, ya. Biasanya ini pada lapisan terluar, lapisan 6.
Nah, tadi kan ada masjid, ada lapangan, ya, ada sofa, kemudian ada lapangan. Di kiri kanan lapangan itu biasanya ada plaza atau lapangan terbuka. Masih masuk lapangan lapisan pertama. Naik ke lapisan kedua itu ada ruang space terbuka, taman dan playgroup. Ya. Lapisan ketiga itu nanti ada pusat perbelanjaan, perdagangan, jasa, sesuai hierarkinya ya. Di 3, 5, 7. Keempat itu nanti ada area untuk apotek hidup. Nah, kemudian perumahan itu lapis kedua itu di ring kelima. Terus kalau misalkan ada sawah, ladang itu ada di lapis ke-6 atau ring ke-6. Setelah itu baru ada lagi perumahan. Nah, di lapisan ke-8 itu bisa untuk sawah, bisa untuk ladang, bisa untuk industri, atau peternakan, atau perikanan, dan lain-lain. Lapisan 9 di ujung belakang kiblat, kuburan. Nah, lapisan terluar atau lapisan 10, ring 10 adalah kebun atau hutan, atau berhubungan langsung dengan pemukiman atau perumahan lainnya. Nah, ini dari sini, dari informasi ini kalian coba bisa bikin oret-oret nih, gimana secara gambar visual seperti apa gitu. Kemudian nomor yang ke-16 adalah jenis ruang, ya. Di sini melihat pemanfaatan ruang bersama, ya, dan pemanfaatan ruang-ruang ini apakah untuk lebih cenderung pakai untuk publik atau untuk privat. Yang ke-17 adalah penataan penataan ruang sistem transportasi. Jadi bagaimana menata ruang area untuk jalan ya, jalan sistem transportasi apakah mengarah atau berorientasi ke masjid. Nah, 17 parameter ini nanti kita coba melakukan penilaian pada satu wilayah. Nanti ada setelah ini saya share lagi terkait toolsnya untuk scoring ya. Di situ nanti lihat berapa persen kemudian nilai persen Islaminya. Ya, ini saya ambil skornya ya, bukan berarti nanti bisa saja nanti yang baik itu ternyata skornya rendah gitu ya. Jadi nanti kita belajar menilai area pemukiman di sekitar kita. Di situ nanti kita akan lihat pada aspek mana yang poinnya masih rendah. Jadi dari sini kita yang bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya untuk dikatakan Islami itu tidak hanya ke bentukan-bentukan secara visual, tapi kemudian sistem tatanan masyarakat juga berpengaruh terhadap apakah sebuah kota atau pemukiman itu bisa dikatakan Islami atau tidak. Nah, di layar merupakan asumsi dasar penentuan besar standar perencanaan lingkungan pemukiman Islami dibandingkan dengan besar standar perencanaan lingkungan perumahan kota. Ya. Kalau unsur pembentuk pertamanya sumber hukum. Sumber hukumnya kalau kita menata lingkungan perumahan kota pasti mengacu pada petunjuk perencanaan kawasan perumahan kota atau Dewan Dinas Pekerjaan Umum DPU 1987 tahunnya. Tapi kalau di lingkungan perumahan Islami kita akan mengacu selain DPU juga ada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian secara struktur administrasi, satu RT kalau lingkungan perumahan kota itu secara konvensional itu ada 30 sampai 50 rumah. Ya, jadi antara 150 sampai 250. Asumsinya satu rumah 5 jiwa ya. Dengan asumsi jumlah jiwa yang sama per rumah, kalau di perumahan Islami satu RT 40 rumah. Ya. Satu RW kalau di lingkungan perumahan kota konvensional itu 8 sampai 10 RT.
Jadi kisaran apa 240 sampai 500 rumah. 1.200 sampai 2.500 jiwa. Sedangkan kalau lingkungan perumahan Islami 7 RW saja, jadi 7 RW kali 200 jiwa tadi kurang lebih ada 1.400 jiwa atau 280 rumah. Ini asumsi dengan satu rumah 5 jiwa. Nah, ini saya ambil dari hasil analisisnya Mia Kurniasri tahun 98 ya. Jadi kita bisa membayangkan perbedaan besaran lingkungan pemukiman Islami dibandingkan dengan lingkungan perumahan kota konvensional. Nah, ini fenomena yang muncul saat ini adalah munculnya perumahan-perumahan yang mengklaim mereka adalah perumahan syariah atau perumahan Islami. Ya. Ini saya ambil contoh beberapa yang ada di Surabaya. Ya. Iklannya seperti ini, ada di Hulafa, teman House dan Hell di Kebonsari, ada yang di Juanda, ya, banyak macam-macam. Nah, tapi pertanyaannya, apakah mereka yang mengklaim sebagai perumahan Islami ini benar-benar bisa dinilai sebagai pemukiman yang Islami? Nah, disitulah kita nanti menggunakan parameter-parameter yang tadi saya sampaikan untuk dinilai, ya. Karena mungkin saja, bisa saja klaim syariah itu, perumahan syariah ini cuma melihat dari sudut pandang perspektif pembiayaan, tapi bukan dalam perspektif perancangan wilayah. Nah, disinilah kita masuk untuk melakukan penilaian. Oleh karena itu, ada tugas yang akan kita lakukan secara kelompok ya, dan menjadi nilai UAS ya. Jadi buat kelompok, satu kelompok itu 5 orang lah, ya. Tiap-tiap kelompok itu mengidentifikasi satu area atau komplek lingkungan perumahan yang mengklaim berkonsep syariah atau Islami. Tapi kalau bisa ya, seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa ya komplek lingkungan perumahan biasa aja, lingkungan perumahan kalian misalkan. Nah, kalau sudah ditentukan satu area atau komplek lingkungan perumahan tersebut, cari informasinya selengkap-lengkapnya dari area perumahan tersebut dan buat profilnya ya. Profilnya termasuk jumlah huniannya, jumlah RT-nya, jumlah RW-nya, jumlah rumah tangganya gitu ya. Itu akan menjadi informasi dasar dalam membuat profilnya, luasannya. Kemudian lakukan observasi berdasarkan, nanti saya share Excel-nya, lembar observasinya, lakukan penilaian ya, terhadap 17 aspek yang tadi saya sempat jelaskan. Anda beri nilai, Anda juga lengkapi dengan gambar-gambar, ilustrasi atau sketsa pendukung dari kawasan dan lingkungan yang diamati ya. Misalnya tadi ada quality image, harus ada kan ada tuh ya, satu komplek perumahan mungkin di antara pembatas jalan, tengah jalan itu diberi di antara tiang lampunya itu Asmaul Husna gitu, itu difoto gitu bisa ya. Nah, kemudian hasil penilaian itu dipaparkan dalam sebuah laporan makalah ya, dalam bentuk Word, nanti dikumpulkan di Classroom. Nanti namanya tugas kelompok pemukiman Islam kelompok pemukiman Islam ya. Form Excel-nya juga dikumpul. Silakan buat makalahnya secara seinformatif dan semenarik mungkin kajiannya. Adapun deadline pengiriman tugasnya ini adalah sebelum tanggal 29 Desember, artinya kita masih punya 1 bulan lebih ya kalian untuk menyusun tugas ini. Nah, nanti selama rentang waktu itu kalian bisa melakukan asistensi. Mungkin
Kemudian yang kalau berdasarkan pengalaman tahun-tahun kemarin itu ada kebingungan batasan lingkungan perumahan ya. Nah, saya ambil kutip dari peraturan Kementerian Perumahan Rakyat nomor 22 tahun 2008. Disebut lingkungan perumahan itu adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu, baik merupakan bagian dari kawasan pemukiman ataupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah dan fasilitas penunjang. Nah, ini nanti ketika kalian menentukan tipe-tipe pemukiman ini ada macam-macam, ada yang tersebar dan berjauhan ya, seperti yang di poin A itu ya. Jauh-jauh biasanya ini belum ada jalan besar ya. Tapi ketika sudah ada jalan besar, biasanya berkumpul dan menggerobol ya, di daerah-daerah yang ramai, yaitu di persimpangan itu ya. Lalu kemudian untuk aktivitas garapan sehari-hari itu berada di area yang berkumpul dan menggerombol tersebut. Atau ada yang linear mengikuti pola jalan. Biasanya pemukiman itu berderet sepanjang jalan. Ini jalan utama ya, bukan jalan lingkungan. Di mana halaman belakangnya berada di belakang dari rumah pemukiman. Atau ada yang radial, berkumpul dan tersusun mengikuti melingkar sesuai jalan. Ya, di ini ada ilustrasinya seperti itu. Nah, kalian nanti identifikasi aja wilayahnya kalian observasi itu seperti apa. Itu nanti dipaparkan di makalah kalian. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Selamat bereksplorasi ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ke saya atau melalui via Classroom. Ya, terima kasih sudah menyimak. Sekali lagi mohon maaf hari ini saya berhalangan untuk melakukan perkuliahan secara langsung. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.